Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dalam hidup ini harus ada yang kita anggap sebagai simple. Tetapi ada hal yang tidak bisa tidak kita anggap dan kita alami sebagai sesuatu yang kompleks. Kompleks, rumit, ruwet, muskil. Ada yang harus kita anggap sebagai tidak kompleks, tidak rumit, tidak ruwet, tidak muskil. Tetapi ada yang harus kita anggap sebagai kompleks. Apa yang kita harus anggap kompleks, saudaraku? Rumit dan ruwet. Ada yang tidak perlu kita anggap sebagai sesuatu yang kompleks. Saya tidak tahu saudara bisa mengerti dan menerimanya atau tidak. Tetapi ini kebenaran yang harus saya sampaikan. Ketika Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 6 ayat 33, saudaraku sekalian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebenarnya Tuhan mau bawa kita kepada sesuatu yang kompleks. Itu sesuatu yang rumit, bukan sesuatu yang sederhana. Ketika Tuhan berkata, berjuanglah memasuki jalan sempit. Sebab besar atau lebar jalan yang menuju kebinasaan. Tetapi jalan yang menuju kehidupan itu sempit, sesak. Berjuanglah kamu, sebab banyak orang berusaha untuk masuk, tetapi tidak bisa. Apa yang kita harus anggap tidak kompleks? Apa yang kita harus anggap bukan sesuatu yang rumit? Segala sesuatu yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani, sesuatu yang bersifat fana, tidak boleh kita pandang sebagai kompleks atau rumit, saudara. Tetapi memang kita sudah terbiasa memandang hal-hal itu hal yang kompleks, hal yang rumit. Karenanya pada umumnya orang mendahulukannya. Sedangkan hal yang mestinya kita pandang kompleks atau rumit, kita tidak pandang sebagai sesuatu yang rumit. Kita pandang sesuatu yang mudah, yang bisa ditunda, yang kita anggap kalau kita tunda sama saja dengan kalau kita lakukan segera. Pada umumnya, saudara, manusia telah terbelenggu dengan pola berpikir yang salah ini. Dan saya kira sebagian saudara atau bisa sebagian besar saudara terjebak dalam kebodohan ini. Yang kompleks itu sebenarnya bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Itu rumit, saudara. Itu kompleks. Sebab kalau masalah pakaian, Anda mau beli baju Tanah Abang yang harga 50.000 atau di butik yang harga 5 juta, tidak mempengaruhi. Saudara mau makan 1 piring, setengah piring, saudara masih hidup. Semua yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani itu bisa sangat relatif. Saudara naik kendaraan, mobil harga 200 juta atau 2 miliar, memang bisa
beda untuk fisik. Tetapi juga masih bisa relatif. Sebab yang penting kendaraan itu bisa membawa kita ke tempat tujuan. Memang ada yang AC-nya sejuk, tapi ada pula yang mobil tidak sejuk, panas sehingga harus buka jendela. Tapi itu bukan sesuatu yang mutlak. Tidak sesuatu atau bukan sesuatu yang mutlak. Hari ini saudara naik mobil harga 100 juta. Tetapi tahun depan Anda bisa naik mobil yang harga 600 juta. Relatif. Dan tidak berdampak. Atau tidak terlalu berdampak. Tetapi kehidupan sebagai anak Allah itu tidak bisa relatif, saudara. Karena ini menyangkut perasaan Sang Pencipta. Menyangkut perasaan Sang Khalik. Menyangkut perasaan Sang Pemilik kehidupan. Yang akan menentukan nasib dan keadaan kekal kita. Yang tidak bisa disuap, dibujuk. Tetapi yang bertindak berdasarkan tatanan. Dan dia sangat konsekuen dengan tatanan tersebut. Kalau dia berkata kuduslah kamu sebab aku kudus. Ia tidak bisa menerima kita setengah kudus. Enyahlah kamu dari hadapanku, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Itu tidak bisa sedikit kurang melakukan kehendak Bapa. Harus melakukan kehendak Bapa. Itu yang kompleks, saudara. Itu yang rumit. Bagaimana bisa membawa saudara kepada pemahaman ini, atau pemikiran ini, atau filosofi ini, atau prinsip ini? Tidak mudah. Karena seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 4. Kalau Paulus berkata, kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, sebab yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Tetapi orang biasa memperhatikan apa yang kelihatan, saudara. Dan betapa sulit membuka pikiran orang, saudara, untuk memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Dari observasi, pengamatan, dan pengalaman saya sebagai pendeta, sebagai orang akademisi yang bergaul di tengah-tengah para teolog, saya menemukan tidak banyak pendeta yang sungguh-sungguh memahami hal ini. Bahkan tidak sedikit pendeta yang mengajak jemaat melibatkan Tuhan untuk masalah yang mestinya bukan kompleks. Apakah itu masalah jodoh, keturunan, rezeki, karir. Melibatkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah punya tatanan yang kamu tabur, kamu tuai. Kamu belajar rajin, ya kamu lulus. Kamu kerja keras, ya kamu bagus. Ada tatanannya. Tetapi kesalahan banyak pendeta, seakan-akan Tuhan itu bisa melanggar tatanannya. Yang ditabur orang itu juga dituainya, saudara. Tetapi seakan-akan doa bisa merombak tatanan tersebut. Padahal tidak usah didoakan, ya saudara. Asal saudara memenuhi tanggung jawab saudara, Tuhan pasti berkati. Kalau kita berurusan dengan Tuhan, mestinya kita berurusan dengan hal-hal yang kompleks, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia sendiri, tetapi yang harus melibatkan Allah melalui Roh Kudus. Kalau hanya kaya, Anda bisa kok kerja keras. Kalau mau gampang, jual jiwa saudara bisa, kedukun. Setan juga bisa buat saudara dapat jodoh gampang, rezeki juga banyak, bisa.
Tetapi untuk menjadikan kita anak Allah yang memiliki dampak kekal, tidak bisa tidak, harus Tuhan yang kita hadirkan dalam hidup kita. Itu kompleks, itu rumit. Loh, yang rumit kok dianggap nggak rumit, saudara? Makanya orang tidak bertumbuh dewasa. Fokus dan orientasinya berpikir bukan perkara-perkara yang di atas. Lalu menyadarkan orang itu tidak gampang, saudara. Kalau saudara sudah masuk kerumitan yang benar, kompleksitas yang benar, nanti Anda masuk kompleksitas kedua. Pengen tahu apa? Merubah orang. Menangisi jiwa-jiwa. Itu kompleks. Kenapa ya orang gak mau berubah? Kenapa ya orang tidak mau mencari Tuhan sungguh-sungguh? Lalu kita lihat penderitaan orang. Kenapa ya Tuhan orang ini begini? Apa yang harus aku lakukan? Berapa harga yang harus kubayar supaya orang itu kau sembuhkan? Supaya orang itu kau berkati? Itu kompleksitas yang kedua, saudara. Tapi kompleksitas yang kedua ini saudara tidak akan pernah rasakan, saudara tidak akan pernah alami kalau kompleksitas yang pertama Anda tidak alami. Saudara mengerti? Anda boleh tepuk tangan untuk kebenaran ini. Saudara resapi apa yang saya katakan. Jangan seperti makhluk hewan. Makhluk hewan itu tidak mengenal kompleksitas yang benar, ya, atau kerumitan ini. Hewan itu taunya ya makan kenyang, makan lagi tidur, bangun makan lagi tidur. Orientasinya hanya kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Mereka hewan, saudara. Yang filosofinya, mari kita makan minum sebab besok kita mati. Kalau di kalangan para teolog ya saudara, itu Tuhan dinalar, diformatkan, dibuat definisi, jadi pengetahuan, tapi tidak berdampak. Dan saya makin mengerti bahwa itulah yang menjadi sumber bencana gereja. Kalau ilmu pengetahuan menghasilkan teknologi, teknologi nyata menghasilkan inovasi atau penemuan. Dan penemuan itu nyata mendatangkan kesejahteraan. Dari ilmu pengetahuan menjadi teknologi, dari teknologi menjadi wujud nyata penemuan, ya, dalam bentuk ya pesawat terbang dan lain sebagainya yang memberi kesejahteraan. Kalau teologi apa? Lu tanya para teolog, tanya apa yang dihasilkan coba? Hanya permainan pikiran, ucapan, tidak berdampak. Anda lihat di media sosial itu dokter-dokter itu. Gereja A menyalahkan B, gereja B menyalahkan A. Pendeta A menjelekkan pendeta B menjelekkan pendeta A. Lama-lama cuma gini, gua nggak mau ke gereja. Gua nggak percaya sama pendeta. Anda ngerti nggak? Memang tidak semua pendeta itu benar. Tetapi pasti ada pendeta yang masih benar. Kalau orang sampai tidak mau ke gereja, tidak mau dengar pendeta, itu produk para teolog. Benar-benar saudara merusak. Itu yang dihasilkan. Nah sekarang saya bawa ke gereja, apa yang dihasilkan di gereja? Kalau saudara ikut gereja ini, lalu tidak mengalami perubahan moralitas, tidak mengalami perubahan hati yang mengasihi Tuhan.
Ya saudara jangan ke gereja ini. Saudara ke gereja manapun yang membuat saudara mengerti kebenaran saudara. Ya tapi sekali lagi itu tidak ditentukan oleh gereja itu saja. Tapi juga ditentukan oleh saudara yang mendengar khotbah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ini loh yang kompleks, ini loh yang rumit, ini yang muskil. Muskil itu artinya ruwet, tidak mudah, muskil. Atau bahasa populernya kompleks, rumit. Ini loh yang rumit. Loh, yang rumit dianggap tidak rumit. Yang tidak rumit dianggap rumit. Itu semua permainan setan, saudara. Kesaksian-kesaksian jemaat yang tadinya jatuh miskin atau usahanya bangkrut sekarang dipulihkan. Bagus. Yang tadinya sakit parah sekarang sembuh. Bagus. Tetapi itu bukan masalah rumit. Karena setan juga bisa buat. Kesaksian seperti itu juga bisa dimiliki oleh agama-agama lain. Bahkan Anda juga bisa melihat agama lain pun juga menunjukkan demonstrasi mujizat. Dan herannya mereka juga berbahasa roh. Serius, amin. Ngerti kan saudara? Bisa. Tapi yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun adalah menjadikan manusia sempurna. Jadi Anda tidak akan merasa kekristenan itu rumit. Kalau yang Anda capai hanya jadi manusia baik. Itu gak rumit. Tetapi menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Yang bunyinya carilah dahulu kerajaan Allah. Standar kerajaan Allah. Bukan standar nasional Indonesia. Standar kerajaan Allah. Itu tinggi sekali saudara. Itu kompleks, itu rumit. You must be perfect. Kamu harus sempurna. Itu rumit. Dan kerumitan itu masih dialami setiap orang termasuk saya. Kita punya mesin batiniah saudara. Yang harus terus di-upgrade. Atau kecerdasan rohani yang terus di-upgrade. Dan kalau kita dibimbing Roh Kudus, kita memahami standar yang harus kita capai. Dan ternyata kita belum mencapai standar itu. Kita meratap, saudara. Aduh Tuhan, aku belum menjadi seperti yang Kau kehendaki. Rumit ya Tuhan, kompleks ya. Tuhan Yesus berkata ya di Lukas 13 ayat yang ke-24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kalau orang tidak masuk pintu sesak itu, ya tidak ada perjuangan. Dia masuk pintu yang lain, mau jadi baik saja. Atau mau jahat sedikit juga tidak masalah. Atau jahat banget, gampang. Tapi yang satu ini bukan hanya menjadi baik, menjadi sempurna seperti Bapa. Menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang standarnya Yesus. Harus berjuang. Bukan hanya mengingini, karena tidak ada orang yang mengingini masuk neraka. Kalau Anda tidak mengingini masuk neraka itu bukan berarti jaminan Anda tidak masuk loh. Berjuang. Banyak orang berusaha seusin. Jadi ada keinginan atau hasrat, tapi tidak akan dapat. Harus berjuang, agoniziste, harus berjuang. Saudara yang hadir, ya lumayan banyak sih.
dengan kursi sebanyak ini ya. Lumayan banyak. Tetapi saya harap jangan ada seorang pun saudara yang tidak mengerti apa yang sedang saya kemukakan. Dan kalau saudara mengerti, jangan saudara abaikan untuk menunaikan atau mengamalkan kebenaran ini. Kalau saudara tidak serius mengamalkan, tidak serius menunaikan, Anda sampai punya irama yang salah. Anda tidak pernah mengecap rumitnya masuk pintu sesak itu. Sekaligus tidak menemukan keindahannya. Kalau orang memuaskan keinginan daging, nafsu, ya, dia menikmati ya, kepuasan. Dia menikmati kepuasan, tapi dia akan haus lagi. Dia menikmati lagi kepuasan, tapi dia tidak akan cukup berhenti. Dia akan berusaha lagi sampai dia terikat. Kalau saudara berjuang melalui pintu sesak itu, saudara melihat standar yang harus saudara capai, ya, kesucian hidup, ketulusan, kemurnian hati. Saudara buktikan ya, begitu saudara naik kelas, itu Tuhan kasih reward, damai sejahtera. Sampai saudara akan kecanduan untuk naik kelas terus. Mau lebih baik, mau lebih baik. Apa saya ngotot ya buka sekolah ya? Karena anak-anak muda sekarang kalau tidak ditolong sejak dini hilang saudara. Kita tidak bisa perbaiki lagi. Pengalaman saya melihat anak-anak muda, ya, orang Kristen, imigran dari Indonesia yang ada di luar negeri. Dulu saya agak terkejut ya melihat satu keluarga di Los Angeles. Anak-anaknya rasanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Mannernya itu, aduh ampun. Dan saya juga menyaksikan anak-anak yang studi di luar negeri, di negara barat terutama. Waktu pulang ke Indonesia, saya sering istilahkan jadi ajaib. Dan menurut saya ini sudah susah diperbaiki. Tapi sekarang orang-orang di Indonesia saja sudah lewat usia 20 tahun tidak terdidik, tidak bisa diperbaiki. Saudara paham maksud saya? Makin sulit. Kenapa saya ngototnya? Kita mau buka SMA itu di beberapa tempat saudaraku. Yang jelas mestinya tahun ini mestinya itu di Medan dari Tomohon. Tidak mempromosikan sesuatu, tetapi saya melihat bahwa Ecumenic Christian High School, anak-anaknya buat saya membahagiakan. Tulus saudara. Ketika bertemu dengan kami berkata selamat pagi Pak. Waduh, bahasa Inggrisnya bagus. Doa pagi di kebun suruk pun beberapa mereka datang. Mana? Saya tanya, ini dari mana? Dari Ecumenic Christian High School. Wah, aduh kalian muda-muda sekali udah datang ya. Betul? Datang doa. Doa hari Jumat duduk bagian depan. Itu membahagiakan. Ya mungkin tidak semuanya baik karena ya 12 murid satu saja jadi telur busuk ya. Tapi diharapkan tidak ada telur busuk ya. Serius saudaraku. Itu bukan bisnis menguntungkan Pak. Karena sekolah kita ada di commercial space. Uang masuk dengan biaya operasional itu tidak memenuhi. Tetapi harga yang harus dibayar untuk mengubah anak-anak. Ruangannya ruangan biasa dipakai untuk jualan baju, dipakai untuk sekolah. Nggak akan nutup saudara. Tapi saya bersyukur ya, orang-orang saya submit ya kepada saya. Submit ya. Pokoknya nih Pak Eras mau begini ya kita turuti. Luar biasa saudara. Itu rumit loh, merubah anak-anak itu rumit. Ngerumit saudara.
Kalau sudah besar susah. Jadi kita lihat rumitnya hidup kita diubah, kita baru lihat rumitnya mengubah orang. Bagaimana mengubah orang-orang sebanyak mungkin. Jadi kita tidak ada waktu buat debat di media sosial, buat bela diri, buat ribut itu. Nggak ada waktu. Pekerjaan besar menanti kita. Termasuk Bapak Ibu ini kan belum semuanya kalau meninggal masuk surga. Salah ya saya ngomong ya? Salah atau benar? Oke. Lah, Bapak Ibu sendiri ini belum semuanya kalau meninggal di hari ini masuk surga. Masih ada yang belum beres. Tapi saudara tidak menganggap itu rumit. Biasa aja lah. Yang rumit ini loh Pak, saya punya utang belum dibayar. Ya semua orang juga punya hutang Pak. Belum dibayar ya jalani saja. Kita tidak bermaksud mau tidak bayar hutang. Belum bisa. Ya udah jalani saja. Anak saya Pak belum menikah. Ya sudah jalani saja. Pak saya punya persoalan tahun depan saya harus bayar uang ini. Ya jalani. Semua orang juga ngalamin itu semua. Bahkan ada orang yang lebih rumit hidupnya dari saudara. Pagi bangun jadi pembantu, setrika dan lain-lain. Sore jualan pisang goreng, malamnya mijit. Kok bisa ya? Lah itu rumit banget loh. Satu anaknya badung, suaminya masuk penjara. Masih bisa loh dia survive. Loh kita kok manja loh. Jalani saja. Itu gak rumit. Tergantung kita. Tadi saya duduk di samping Pak Timotius Hadi tanya capek ya Pak? Ya saya capek. Ya sejak kemarin terus acara bertubi-tubi keluar kota apa. Capek. Tapi yang capek itu capek batin. Kenapa saya bilang gitu Pak? Masalah ini Pak. Saya lihat itu susah banget orang berubah. Bahkan pendeta-pendeta GSKI saja menurut saya belum semua ngerti apa yang menjadi visi GSKI Pak. Itu melelahkan Pak. Kenapa sih gak mau ngalah? Kenapa sih gak mau nerima orang salah atau berkekurangan? Kok bisa ya orang tuh kayak hakim main ketok palu gitu. Kalau perlu ya bagaimana bisa mempermalukan orang. Kenapa ya gitu. Itu susah loh Pak. Susah. Sedangkan banyak orang nih belum selamat juga. Dunia sudah terlalu meracuni mereka. Belum lagi jemaat yang rumit. Yang anaknya mestinya kuliah belum bisa kuliah. Kalau dibiarkan ini jadi begal. Dibiarkan nih jual diri. Nah kalau gereja mampu kenapa nggak menolong? Dan kita akan selalu mampu. Kalau kita itu menolong orang tuh nggak jadi miskin. Tidak ada orang yang suka menolong orang lalu jadi miskin. Nggak ada. Nggak ada. Masuk Pak, saya membuktikan. Demi nama Tuhan. Tapi banyak orang kok nggak ngerti, nggak mikirin orang. Rumit itu saudara. Karaktermu itu loh. Watakmu itu loh. Rumit. Saya juga mengenali watak saya belum sempurna. Ada kompleksitas di dalam diri saya. Tapi saya tahu, saya sedang berjuang terus. Bagaimana membenahi diri. Ini kompleks. Seiring dengan itu kita melayani orang, melihat orang lain, penderitaan orang. Saudara jangan merasa tenang ya. Itu tenang semu, damai semu. Seakan-akan semua baik-baik. Coba saudara pagi bangun menghadap Tuhan. Tuhan, periksalah diriku. Tuhan pasti bicara. Pasti. Tidak mungkin Tuhan menyembunyikan sesuatu yang Anda harus tahu. Untuk mengubah saudara. Bapak Ibu, kita ini urusannya kekekalan. Kita bukan hewan yang hari ini makan, tidur. Besok makan lagi, tidur, lalu mati, dipotong. Kita makhluk kekal. Jerit tangis orang yang dilanda bencana tidak ada artinya dibanding jerit tangis orang yang terbuang masuk api kekal.
Kok nggak ngeri? Dan tidak ada yang mengingatkan hal ini. Itu letak kompleksitas hidup, saudara. Watakmu, watakku, karaktermu, karakterku, dan karakter orang yang harus kita perbaiki. Apalagi kalau itu anak kita, keluarga kita. Aduh saudara, beban, rumit. Jangan sampai ya anakmu nanti meninggal dunia berkata, mama, papa, kenapa kau lahirkan aku hanya untuk masuk neraka? Engkau biayai sekolahku, kuliahku. Engkau beri aku modal untuk bisnis. Engkau cukupi kebutuhanku. Tapi mama, papa tidak bawa saya ke surga. Waktu anak saya menikah, Fani berkata, papa menjadi Yesus yang hidup. Dibully. Di mana-mana muncul bullying. Erastus sudah menjadi Yesus Kristus. Mana manusia ini? Erastus sudah menjadi Yesus Kristus. Bagaimana sih kamu orang? Yang mana bisa jadi Yesus? Nanti kalau orang berkata, bapaknya jadi setan, dibully pasti. Wah, jadi setan. Ngomong A salah, ngomong B salah. Ya lah, bapak. Ya memang orang tua harus jadi Yesus yang kelihatan. Yesus tidak kelihatan. Orang tua harus jadi Yesus yang kelihatan. Seandainya anakmu tidak kuliah di luar negeri, hanya lulus SMA, lalu kerja dengan UMR. Ketika meninggal masuk surga, dia berkata, aku tidak menyesal jadi anak papa. Karena papa membawa saya ke surga. Saya lihat Yesus yang hidup di dalam diri papa. Kan gitu saudara. Amin saudara. Itu kompleks loh, ngerubah anak itu kompleks. Ada satu kejadian yang tragis ya. Dan saya sering mengatakan hidup ini tragis karena beberapa peristiwa dari orang tua saya meninggal, saya tidak diberitahu, udah dikubur. Lalu ada hal yang tragis dalam hidup saya. Salah satu yang tragis waktu saya di Melbourne. Melbourne di satu hotel bersama Stefani. Stefani besok paginya saya harus pulang ke Jakarta, ke Indonesia. Stefani harus sekolah di Melbourne. Malam itu, waktu dia keluar dari ruang kamar saya, lewat lorong gitu, dia tarik kopernya. Ya papa, dada ya. Hati saya hancur, saudara. Anak yang selama ini bersama saya. Anak perempuan. Terus harus saya lepas di negeri. Orang yang jaraknya 7 jam setengah naik pesawat. Dia dorong gini pak, dia dorong kopernya sambil jalan ini. Saya lihat di belakang, air mata saya tidak bisa keluar. Dada saya sesak. Untung saya serangan jantung pak. Ini sesak banget gitu. Waduh. Itu gak bisa saya tulis saudara. Perasaan itu tidak bisa saya tulis. Saya sedih banget. Sesak gitu. Anak mau saya lepas itu. Besok saya harus pulang ke Indonesia. Lalu dia masuk kamar hotelnya yang beda kamar. Saya lihat dia tarik koper gitu. Wah hancur saya. Aduh saudara. Saking sesaknya itu air mata gak keluar di sini saudara. Sek gitu. Waduh pedih banget saudara. Saya bersyukur hari ini dia bisa kembali bersama. Waktu itu saya nyaris berkata, udah gak usah kuliah di sini deh. Udah kita pulang aja ke Jakarta. Tapi konyol itu sudah daftar, udah dapat asrama, udah bayar. Wah saya sedih banget. Itu gak bisa digambarkan. Tapi hanya satu yang memberi penghiburan saya loh. LB3. Langit baru, bumi baru. Tidak akan berpisah. Saudara, banyak kompleksitas hidup ini. Yang tidak kompleks jangan dibuat kompleks. Biasa aja kali, kita jalani, kita lewati. Apa kabar Pak? Gimana? Bisa dilewati. Tapi kalau yang soal karakter gimana Pak? Sedang berjuang. Yang ini belum lewat Pak. Kalau hari ini mau makan tahu atau daging steak sama, besok keluar semua. Tapi kalau karakter,
Nggak mudah kita bilang dilewati, diperjuangkan. Walaupun tentu kita bisa berkata juga bisa dilewati. Ayo kita dahulukan kerajaan Allah, Bapak Ibu. Saudara mendengar firman yang tepat, serius. Kita bisa melewati semua. Apalagi kalau saudara serius masuk dalam pergumulan, kompleksitas untuk pembentukan karakter, maka semua ditambahkan kepadamu. Tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita. Yang di luar mampu kita, Tuhan pasti tolong. Karena kita serius berurusan dengan perasaan Allah. Kalau untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, relatif. Tapi kalau soal karakter kesucian, ini berurusan dengan perasaan Allah, pemilik kehidupan. Dan kalau kita menyenangkan Dia, tidak mungkin Tuhan tidak tolong kita. Tidak mungkin. Di luar sana tidak ada orang yang mempersoalkan hal ini dengan serius. Nah, karenanya cara hidup manusia di sekitar kita mempengaruhi kita. Jangan kita terpengaruh. Datanglah ke gereja yang benar. Dengar dan turuti nasihatnya. Ikut doa pagi, saudara. Doa pagi jam 5. Anda akan bisa merasakan perubahan yang luar biasa, yang dahsyat. Saya kira cukup itu pesan Tuhan untuk kita. Tuhan memberkati.